Đánh giá tổng thể, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh, kết thúc vòng loại, tôi đã rút ra một số điểm cần khắc phục. Tôi đã trao đổi và in person is a clear indication that the world has changed and changed dramatically. Wah, sepak bola Asia dan Eropa bisa tambah menyala. Begini pernyataan jujur dan dramatis pelatih Vietnam Kim Sang-sik jelang timnas Inggris U17 melawan timnas Indonesia U17 di babak 8 besar Piala Dunia U17 2025 malam ini, bahkan sampai bikin presiden AFC ambil keputusan besar begini. Kok bisa ya? Benarkah? Mantap! Alhamdulillah, tepat kemarin sore diumumkan PSSI akhirnya putuskan pelatih baru timnas senior Indonesia. Apakah sosok tersebut bisa lampaui prestasi Shin Tae-yong? Ini penjelasannya. Nah, ini baru super top Marco Top. Nova Arianto ditunjuk jadi pelatih timnas U20. Apakah karena sukses bawa timnas U17 melaju ke babak 8 besar Piala Dunia U17 2025 usai kalahkan Argentina dan Italia seperti kabar yang beredar? Yuk saksikan video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, jelang laga besar babak perempat final Piala Dunia U17 2025 yang akan mempertemukan Timnas Indonesia U17 dengan Timnas Inggris U17 malam ini di Aspire Academy Qatar, pelatih Timnas Vietnam U17 Kim Sang-sik dan Presiden AFC membuat pernyataan yang sangat mengejutkan untuk masyarakat Indonesia. Kim Sang-sik yang sebelumnya dikenal dengan kritikan tajam terhadap pembinaan sepak bola di Indonesia mengatakan bahwa ia merasa sangat menyesal atas pandangannya di masa lalu. Dulu saya akui saya sering mengejek Indonesia, negara yang menurut saya cuma mengandalkan naturalisasi pemain dan tidak serius dalam pembinaan pemain muda, ujar Kim dengan nada penuh penyesalan. Saya sering mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak becus dalam mengembangkan pemain muda. Namun semua itu ternyata salah besar, tambahnya. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku bahwa ia tidak pernah menyangka Indonesia yang sebelumnya sering dianggap kurang kompetitif dalam pembinaan sepak bola justru berhasil membuktikan kualitasnya di panggung dunia. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar Piala Dunia U17 2025 yang akan menghadapi raksasa Eropa, Inggris malam ini telah membuatnya terkejut dan menyadari bahwa ia salah menilai. Dengan rendah hati, Kim Sang-sik mengungkapkan rasa kagumnya kepada Timnas Indonesia U17. Saya angkat topi untuk mereka. Timnas Indonesia U17 sudah menunjukkan kualitas yang luar biasa dengan lolos ke babak 8 besar Piala Dunia, sesuatu yang tidak mudah. Menghadapi tim besar seperti Inggris di perempat final, ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, ujar Kim. Dia menambahkan bahwa pencapaian ini jauh melampaui ekspektasinya terhadap pembinaan sepak bola Indonesia yang dulu dianggapnya lemah. Saya pribadi merasa malu karena Vietnam yang dulu selalu dianggap memiliki pembinaan terbaik di Asia Tenggara malah tidak mampu lolos ke Piala Asia U17. Namun Indonesia yang saya dulu anggap sebagai negara yang tak mampu membina pemain muda berhasil menunjukkan kemampuan luar biasa di Piala Dunia. Ini bukan hanya prestasi besar bagi Indonesia, tapi juga bagi sepak bola Asia Tenggara, ungkapnya. Keputusan Kim Sang-sik untuk mendukung Timnas Indonesia U17 tidak hanya berupa pengakuan dan permintaan maaf di media. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, untuk hadir langsung di Qatar bersama dengan sejumlah petinggi Federasi Sepak Bola negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Mereka berencana untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Inggris secara langsung di Aspire Academy. Saya sudah dihubungi oleh Madam Pang, Ketua Federasi Thailand, untuk ikut menonton pertandingan Indonesia versus Inggris bersama beberapa pelatih dan federasi se-Asia Tenggara. Saya pastikan saya akan berangkat ke Qatar hari ini untuk mendukung timnas Indonesia U17, ungkap Kim. Tidak hanya itu, Kim Sang-sik juga menyampaikan rencananya untuk mengajak seluruh rakyat Vietnam untuk mendukung timnas Indonesia. Saya sudah meminta kepada Raja Vietnam untuk mengadakan nobar besar-besaran untuk menyaksikan pertandingan Indonesia versus Inggris malam ini. Ini adalah momen besar untuk sepak bola Asia Tenggara, dan saya ingin seluruh Vietnam menyaksikan dan mendukung Indonesia, tuturnya. Sebagai pelatih berpengalaman, Kim Sang-sik tidak hanya memberikan pujian dan dukungan moral, tapi juga memberikan prediksi mengenai hasil pertandingan tersebut. Meskipun Inggris adalah tim yang sangat kuat, saya melihat semangat dan kekompakan yang luar biasa dari timnas Indonesia U17. Saya prediksi Indonesia akan menang 1-0. Ini mungkin terdengar optimis, tapi saya percaya mereka mampu, ujar Kim dengan percaya diri. Saya ingin mereka terus menunjukkan semangat juang yang luar biasa seperti yang telah mereka tunjukkan selama ini. Saya yakin Indonesia akan memberikan kejutan besar di Piala Dunia ini, tambahnya. Sementara itu, di sisi lain, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, juga memberikan penghormatan tinggi kepada timnas Indonesia U17 atas pencapaian luar biasa mereka. Sebagai pemimpin AFC, Sheikh Salman menekankan pentingnya pengembangan sepak bola usia muda dan menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara Asia lainnya. Sebagai Presiden AFC, saya sangat bangga melihat pencapaian timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Penampilan mereka membuktikan bahwa sepak bola Asia terus berkembang dan mampu bersaing di level tertinggi dunia, kata Sheikh Salman dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh AFC. Cara mereka mengalahkan tim-tim besar seperti Argentina dan Italia sungguh luar biasa. Saya menonton langsung pertandingan tersebut dan saya bisa mengatakan bahwa Indonesia bermain dengan semangat, disiplin, dan strategi yang sangat matang. Ini adalah bukti nyata dari visi jangka panjang PSSI dan pelatih Nova Arianto dalam mengembangkan sepak bola usia muda, tambahnya. Sheikh Salman juga mengakui bahwa Indonesia kini menjadi negara yang diperhitungkan di dunia sepak bola internasional, terutama setelah pencapaian gemilang mereka di Piala Dunia U17. Saya percaya apa yang ditunjukkan Indonesia akan menjadi inspirasi bagi seluruh negara anggota AFC. Mereka menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang baik, semangat nasional yang kuat, dan dukungan publik yang besar, negara manapun di Asia bisa mencapai prestasi tertinggi, ujarnya. Saat ditanya mengenai peluang Indonesia untuk menghadapi Inggris di babak 18, Sheikh Salman sangat optimis dan mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan tersebut. Jika mereka menang melawan Inggris malam ini dan melaju ke babak semifinal, itu akan menjadi tonggak sejarah bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi sepak bola Asia. Saya pribadi berharap mereka terus melangkah sejauh mungkin karena mereka telah membuktikan bahwa Asia layak diperhitungkan di dunia, ujarnya dengan penuh harapan. Pencapaian timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 adalah hasil dari pembinaan usia muda yang luar biasa dan visi besar dalam mengembangkan sepak bola nasional. Sejak pelatih Nova Arianto mengambil alih tim, Indonesia semakin menunjukkan kualitasnya di panggung internasional. Mengalahkan Argentina dan Italia, dua negara besar dengan tradisi sepak bola yang panjang, adalah bukti bahwa Indonesia tidak hanya berkembang
berkembang di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mampu bersaing di level dunia. Kedua tokoh sepak bola dunia, Kim Sang-sik dan Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, memberikan pengakuan dan apresiasi tinggi terhadap pencapaian Timnas Indonesia U17. Prestasi ini tentu saja memberikan dampak positif bagi sepak bola Asia secara keseluruhan dan diharapkan dapat menginspirasi negara-negara lain untuk lebih fokus dalam pembinaan usia muda. Indonesia U17 kini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi negara mereka, tetapi juga simbol kebangkitan sepak bola Asia di dunia. Dengan pelatih yang berkelas, tim yang solid, dan semangat yang tak kenal menyerah, tidak ada yang mustahil bagi mereka untuk terus melangkah jauh di Piala Dunia U17 2025. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. PSSI bersiap mewawancarai 5 kandidat pelatih Timnas Indonesia. Hal itu dikonfirmasi Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji di tengah proses pencarian sosok yang tepat untuk menggantikan Patrick Kluivert. Meski telah mengantongi 5 nama, PSSI memilih merahasiakannya terlebih dahulu. Sumarji menjelaskan bahwa seluruh calon masuk melalui Direktur Teknik, kemudian disaring sebelum diputuskan untuk menjalani wawancara. Kami ingin memilih yang terbaik. Semua prosesnya melalui Direktur Teknik. Setelah itu, baru kami tentukan namanya. Wawancaranya minggu depan, ujar Sumarji di GBK Arena. Nantinya, sesi wawancara akan dipimpin langsung oleh Sumarji bersama Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers. PSSI menegaskan tidak ingin tergesa-gesa karena ingin memastikan pelatih baru benar-benar cocok menangani skuad Garuda. Saya, Coach Alexander, dan anggota Exco PSSI diminta melakukan interview. Dari 5 nama itu, tentu kami pilih yang paling tepat, tambahnya. Beberapa hari terakhir, sejumlah nama santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia, mulai dari Timur Kapade, Jesus Casas, Park Hang-seo, hingga Heimir Hallgrímsson, dan pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak. Meski masih sebatas rumor, bukan tak mungkin beberapa dari mereka termasuk dalam 5 kandidat yang sedang dibidik PSSI. Calon pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapade, dijadwalkan menunaikan sholat Jumat di Masjid Istiqlal hari ini, Jumat 21 November 2025. Kabar ini disampaikan pencinta sepak bola nasional Effendi Ghazali. Jika tak ada kendala, Coach TK akan tiba di Indonesia besok hari ini. Sejumlah rekan yang kenal dengannya saat meliput kejuaraan Asia U23 dan Asian Games bahkan berencana sholat Jumat bersama di Istiqlal, tulis Effendi di Instagram. Kapada disebut datang hanya untuk berlibur, bukan dalam rangka bertemu PSSI. Effendi menjelaskan bahwa kedatangan pelatih 44 tahun itu difasilitasi AG Resources, perusahaan yang bergerak di Eropa Timur dan Asia Tengah, serta tidak memiliki keterkaitan dengan dirinya maupun dunia sepak bola. Usai dari Jakarta, Kapada kabarnya akan melanjutkan liburan ke Lombok dan Bali. Meski begitu, muncul pertanyaan apakah kunjungan ini membuka peluang pertemuan dengan PSSI. Sementara itu, Ketua BTN Sumarji memastikan PSSI sudah mengantongi 5 nama calon pelatih Timnas Indonesia. Kelimanya akan menjalani wawancara bersama Exco PSSI dan Direktur Teknik Alexander Zwiers pada pekan depan. Dari 5 nama itu, kami akan memilih yang terbaik. Kami berharap semuanya tidak memiliki kendala kontrak, kata Sumarji. Ia juga belum bersedia membeberkan identitas para kandidat karena sebagian masih terikat dengan klub atau tim nasional lain.
Hal ini sekaligus memunculkan spekulasi apakah Kapada termasuk dalam radar PSSI atau justru tidak. Para pelatih ini masih terikat kontrak, jadi kami tidak bisa membuka nama-namanya, tutup Sumarji. Sebagai bagian dari persiapan terakhir menuju SEA Games 2025 di Thailand, Timnas Indonesia U22 besutan Indra Syafri melakoni 2 laga uji coba melawan Mali U22. Setelah kalah 0-3 pada pertemuan pertama, 15 November 2025, Garuda Muda bangkit dan menahan imbang Mali 2-2 pada laga kedua, 18 November 2025. Di SEA Games nanti, Indonesia tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Meski grup ini dianggap lebih ringan dibanding grup A, Thailand, dan grup B, Vietnam, persaingan tetap diprediksi ketat. Media Vietnam, The Tao 247, bahkan menempatkan Indonesia sebagai kandidat terkuat untuk memuncaki grup C. Mereka menilai skuad Indra Syafri kian solid setelah meraih emas SEA Games 2023. Setelah meraih medali emas di SEA Games ke-32, Timnas Indonesia U23 memasuki perjalanan mempertahankan gelar dengan kekuatan yang semakin meningkat, tulis mereka. The Tao 247 juga menyoroti kemungkinan hadirnya pemain-pemain naturalisasi yang merumput di Eropa yang dinilai mampu meningkatkan aspek fisik, kecepatan, hingga penguasaan bola. Skuad Indonesia di SEA Games ke-33 diperkirakan akan diperkuat beberapa pemain naturalisasi asal Belanda yang bermain di Eropa, tulis mereka. Dengan komposisi tersebut, media Vietnam itu menyebut Indonesia sebagai tim paling kuat di grup C dan berpeluang besar finish sebagai juara grup. Cabang sepak bola putra SEA Games 2025 sendiri akan mulai bergulir pada 3 Desember, sementara partai final dijadwalkan berlangsung 12 Desember 2025. Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, menaruh keyakinan penuh kepada Nova Arianto yang baru saja resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 di GBK Arena, Kamis 20 November. Menurutnya, rekam jejak Nova sudah membuktikan bahwa ia memiliki kapasitas membawa Garuda Muda menuju prestasi lebih tinggi. Zwiers menjelaskan bahwa pelatih U20 harus memahami kondisi sepak bola Indonesia serta potensi generasi mudanya, 2 hal yang dinilai sangat dikuasai Nova. Sebelumnya, Nova sukses membawa Timnas U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Nova punya relasi yang baik dengan klub, kemampuan memimpin, dan karakter yang inspiratif. Ia adalah sosok yang banyak melakukan observasi, ambisius, dan memiliki motivasi kuat untuk Indonesia, kata Zwiers. Ia juga memuji sikap rendah hati dan pola pikir terbuka yang dimiliki Nova. Kedepan, Zwiers mengaku bersemangat menyongsong agenda besar Timnas U20. Dalam 2 tahun ke depan, Indonesia menatap Piala AFF U19 2026, kualifikasi Piala Asia U20 2027, hingga Piala Dunia U20 2027 di Azerbaijan dan Uzbekistan. Ini momen penting. Kami bangga memiliki Nova untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Ia punya kepemimpinan kuat yang dibutuhkan untuk membentuk pemain lokal berkelanjutan, ujar Zwiers. Ia menutup dengan keyakinan bahwa Nova dapat membawa Timnas U20 melangkah jauh. Saya antusias bekerja dengannya untuk memastikan Indonesia lolos Piala Asia U20 dan bersaing sebagai 8 besar Asia.
Di bawah komando Indra Syafri, Timnas Indonesia U22 memasuki fase penting menuju SEA Games 2025 di Thailand dengan target mempertahankan medali emas. Dua uji coba terakhir melawan Mali U22 menunjukkan perkembangan positif. Setelah kalah 0-3 pada 15 November, Garuda Muda bangkit dan menahan imbang Mali 2-2 pada laga kedua 18 November 2025. Kabar baik juga datang dari hasil undian. Indonesia tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Grup yang dinilai lebih bersahabat karena mereka terhindar dari lawan-lawan berat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Meski begitu, status Indonesia sebagai juara SEA Games 2023 membuat perhatian tertuju pada mereka, terutama dari Thailand. Kekalahan 2-5 di final 2 tahun lalu masih membekas bagi negeri Gajah Putih. Hal ini terlihat dari komentar Wang Tawachai yang mengakui Indonesia sebagai ancaman utama. Kami tahu Vietnam dan Indonesia adalah dua pesaing terberat, ujarnya kepada TH Sports, dikutip The Taho 247 13 November 2025. Ia menekankan bahwa Thailand tengah bekerja keras mempersiapkan diri dan tidak akan meremehkan siapapun. Thailand memang 2 kali dibuat frustrasi oleh Indonesia, kalah di final SEA Games 2023 dan tersingkir oleh Timnas U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Karena itu, SEA Games tahun ini yang digelar di kandang mereka menjadi ajang balas dendam sekaligus pembuktian. Kami belajar banyak dari kegagalan sebelumnya. Pemain muda Thailand terus berkembang dan kami yakin bisa bersaing dengan siapapun. SEA Games 2025 adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya, tegas Tawachai. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke temanmu ya bro.